Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi kelas 7 MTS Negeri Landak. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sampai saat ini kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Minggu lalu kita telah berkenalan khususnya untuk anak-anak kelas 7 yang baru, dan pekan ini kita sudah mulai aktif belajar. Dan untuk pelajaran atau materi yang pertama ini dalam pelajaran akidah akhlak, yaitu akidah Islam. Nah, untuk menghemat waktu, Bapak langsung saja ke materi pembelajarannya. Yang pertama yaitu pengertian dasar dan tujuan akidah Islam. Itu yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Tetapi yang pertama kali untuk dibahas yaitu pengertian akidah Islam. Nah, dalam bahasa Arab, akidah itu berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti keyakinan atau kepercayaan yang kuat. Jadi, pengertian akidah adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam, yang wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Itulah yang dinamakan pengertian akidah Islam. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dasar akidah Islam. Nah, secara garis besar, dasar akidah Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, meskipun masih banyak dasar-dasar akidah Islam yang lainnya. Tapi yang dua ini adalah yang pokok, yang penting dan wajib untuk kalian ketahui. Dasar akidah Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur melalui malaikat Jibril untuk menjadi pedoman hidup manusia apabila seseorang yang membacanya merupakan suatu ibadah. Nah, itulah Al-Quran yang biasa kita sebagai umat Islam membaca kemudian menghayati maknanya. Itu adalah dasar akidah Islam yang pertama. Dan dasar akidah Islam yang kedua yaitu hadis. Apa sih hadis itu? Hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Itu adalah dasar akidah Islam yang kedua. Selanjutnya yaitu tujuan akidah Islam. Nah, agar setelah kita memahami dasar akidah Islam, selanjutnya tujuannya apa? Apa sih tujuan kita berakidah Islam? Nah, salah satunya yang pertama adalah untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar dan yang salah.
seperti kita ketahui, sebelum datangnya Islam, banyak orang-orang yang jahil. Apa itu jahil? Yang bodoh. Mereka tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga Islam datang untuk memperbaiki akidah mereka, agar mereka menjadi atau mendapat petunjuk dan memperbaiki kehidupan menjadi yang lebih baik atau yang lebih benar. Yang kedua, menjaga manusia dari sikap syirik atau musyrik. Nah, ini adalah hal yang wajib untuk kita ketahui. Nah, kalau kita sudah berada di jalan yang benar, insya Allah kita terhindar dari yang namanya sikap musyrik. Yang ketiga yaitu memupuk dan mengemban dasar ketuhanan. Nah, bagaimana cara menanamkan akidah Islam yang kuat? Tentunya dengan selalu memupuk dan mengemban dasar ketuhanan yang kuat di dalam diri kita. Kita melaksanakan sholat, kemudian kita beribadah, bersedekah, kemudian kita disuruh berbaik dengan sesama. Nah, itu adalah salah satu cara kita kemudian memupuk dasar kebaikan. Kemudian kita disuruh untuk meningkatkan keimanan, yaitu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, seperti itu ya. Kemudian menghindarkan diri dari berbagai pengaruh yang menyesatkan. Nah, pengaruh-pengaruh yang menyesatkan akhir-akhir ini banyak sekali. Misalnya timbulnya atau lahirnya agama baru yang dapat membuat seseorang tersesat dari jalan kebenaran. Untuk yang selanjutnya yaitu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam. Nah, apa saja perilakunya? Yang pertama, beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, tanpa perasaan terpaksa atau terbebani. Kita sholat dengan ikhlas, kita berpuasa dengan ikhlas, kita bersedekah dengan ikhlas, kita membaca Al-Quran dengan ikhlas. Tidak ada paksaan ataupun beban di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memurnikan dalam beribadah hanya kepada Allah. Nah, kita beribadah, kita bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah murni karena perintah Allah semata. Tidak ada unsur-unsur lain yang menjadi tujuan kita, sehingga apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan menjadi catatan amal kebaikan untuk diri kita. Kemudian yang ketiga yaitu berusaha menghindarkan diri dari segala bentuk kemusyrikan, baik dalam beribadah maupun perbuatan lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bergaul dengan teman, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan masyarakat. Kita berusaha untuk menghindarkan diri dari bentuk-bentuk kemusyrikan, bentuk-bentuk hal-hal perbuatan yang dapat mengikis keimanan diri kita. Nah, itu yang perlu kita hindari dan berusaha untuk memupuk keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Itu adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam. Ada 3 tadi. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan dalam pertemuan pertama ini. Sekali lagi Bapak pesan kepada kalian, baca bukunya, kemudian jangan lupa untuk dipahami. Kalau ada hal-hal yang kalian kurang mengerti, tolong ditanyakan
kepada Bapak ataupun kepada guru-guru yang lain. Sampai jumpa. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.